Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Apriana Rika Seran, NIM 22120049 dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS Algoritma dan Pemrograman 1 yang sudah saya kerjakan. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Jelaskan syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Syarat-syarat penamaan sebuah variabel yang pertama adalah variabel bisa terjadi dari huruf, angka, dan underscore. Nah, teman-teman bisa lihat pada ini. Syarat kedua, karakter pertama dari huruf, angka, dan underscore. Jadi, angka tidak boleh di depan tapi di belakang. Nah, seperti ini ya teman-teman, angkanya harus di belakang ya. Syarat yang ketiga, variabel harus lain dari keyboard. Sebagai contoh ini diganti menjadi int. IPK ini diganti menjadi int ya teman-teman. Coba kita ganti dengan int. Nah, selanjutnya kita jalankan. Nah, pada int ini terjadi kesalahan atau error karena int termasuk keyboard dan fungsinya untuk menampilkan tipe data. Langsung saja pada syarat keempat, maksimal penamaan variabel itu 31 karakter, tidak boleh lebih dari 31 karakter ya teman-teman. Langsung saja pada soal nomor 2. Tentukan apakah variabel-variabel berikut sudah sesuai syarat penamaan sebuah variabel atau tidak. Nah, langsung saja pada bagian A, 2 merdeka. Tidak ada. Coba kita jalankan ya teman-teman. Nah, pada bagian A ini terjadi error karena angka 2 tidak boleh berada di depan melainkan di belakang ya teman-teman. Lanjut pada bagian B, Merdeka Jaya. Coba kita jalankan. Nah, pada bagian B juga terjadi error karena ada spasi, seharusnya kita menggunakan underscore ya teman-teman. Lanjut pada bagian C, Merdeka 2. Kita jalankan. Oh ya teman-teman, di sini kita harus tambahkan dengan sama dengan 1. Jangan lupa dengan akhiri dengan titik koma ya teman-teman. Nah, coba kita jalankan. Nah, pada layar ini teman-teman bisa lihat ini sudah benar dan tidak terjadi kesalahan atau error. Jadi pada bagian C Merdeka 2, karena angka 2 berada di belakang, dia sesuai dengan syarat penamaan sebuah variabel. Langsung saja pada bagian D, deret bilangan.
deret underscore bilangan. Ini juga diganti ya teman-teman. Coba kita jalankan. Nah, yang bagian D, deret bilangan, dia tidak terjadi error karena kita menggunakan karakter underscore bukan spasi, jadi dia tidak error ya teman-teman. Dan dia termasuk dalam syarat penamaan sebuah variabel. Lanjut pada bagian nomor 3. Baik, kita mulai dari bagian A. Yang pertama, char A ini berfungsi untuk menampilkan sebuah karakter tunggal, contohnya seperti A, B, C, D, sampai seterusnya sampai Z ya teman-teman. Dan angka 1 sampai dengan 9. Lanjut pada bagian B. Nah, langsung saja bagian B. Define 3,4 ini maksudnya nilai pi adalah 3,14. Oh ya, perlu kita ketahui bahwa dalam program tidak bisa menggunakan 22/7, tetapi harus menggunakan 3,4 ya teman-teman. Lanjut pada bagian C. Di sini misalnya kita menginput nilai lebih dari sama dengan 76 ya teman-teman. Jadi yang dicetak adalah lulus, jika salah maka yang dicetak adalah tidak lulus. Oke, mari kita coba jalankan misalnya. Nilai Anda dimasukkan misalnya 80 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, di sini keterangannya lulus ya teman-teman. Oke, baik. Coba kita diganti dengan angka 40 ya teman-teman. Kita masukkan 40 lalu enter. Nah, di sini keterangannya tidak lulus teman-teman. Bisa lihat di sini. Lanjut pada bagian D. Baik, kita lanjut pada bagian D. Sweet Girls, ini skripnya sudah ada, jadi kita coba jalankan. Editing Allah.
Baik, langsung saja pada bagian D. Sweet gas. Ini skripnya sudah ada, jadi kita coba jalankan. Langsung pada nomor 4. Nah, skripnya sudah ada teman-teman, langsung kita jalankan saja ya. Nah teman-teman, pada soal nomor 4 ini teman-teman bisa lihat skripnya. Tinggal kita jalankan saja. Sorry, maaf teman-teman, salah. Nah, di sini diminta untuk masukkan nilai. Coba kita masukkan 85 ya. Lalu enter. Nah, di sini keterangannya lulus. Lanjut, coba kita masukkan nilai 30. Nah, di sini keterangannya tidak lulus ya, teman-teman. Lanjut, kita beralih pada nomor 5. Baik, langsung saja pada soal nomor kelima. Buatlah algoritma dengan notasi pseudocard dan flowchart untuk memecahkan masalah berikut. A. Menghitung volume kerucut. Algoritma yang pertama, baca input nilai jari-jari R. Kedua, simpan ke variabel. Ketiga, baca input nilai tinggi. Yang keempat, simpan ke variabel R. Berikut masukkan rumus volume kerucut F sama dengan 1/3 kali Pi kali SQR buka kurung R tutup kurung kali tinggi. Pseudocard deklarasi Di sini teman-teman bisa lihat count Pi sama dengan 3,14, variabel R F titik 2 rel. Berikut deskripsi. Yang pertama, input nilai R, input nilai tinggi, volume. Yang berikut print atau buka kurung volume kerucut. Lanjut, pada flowchart. Yang pertama, start Pi sama dengan 3,14, masukkan dan jari-jari tinggi, masukkan jari-jari dan tinggi.
Baik, yang bagian B menampilkan deret bilangan Finocchiaro yang pertama algoritma. Nah, di sini dibagi menjadi 12 ya teman-teman. Pertama, mulai. 2, masukkan n, yaitu banyaknya bilangan Finocchiaro yang diinginkan. Yang ketiga, tentukan nilai i untuk suku pertama dan kedua, yaitu i sama dengan 0 atau i sama dengan 1. 4, jika i sama dengan 0 atau i sama dengan 1 dicetak Finocchiaro, buka kurung i, tutup kurung sama dengan i. Yang kelima, isi nilai 1 lebih kecil 1 di mana i lebih besar sama dengan n. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lanjut, pseudocard yaitu deklarasi. Pertama, i, n, Finocchiaro i titik 2 integer. Berikut deskripsi. Input n if i sama dengan 0 atau i sama dengan 1 den. Yang berikut cetak Finocchiaro i sama dengan i. Else will i Fibonacci. Berikut print Fibonacci i sama dengan 1 tambah 2. Berikut selesai. Yang keempat, kita mulai. Input n i sama dengan 0 atau i sama dengan 1. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar ini. Nah, teman-teman, hanya ini saja penjelasan dari saya. Apabila penjelasan saya kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.